oleh Allah dirahasiakan. Lailatul Qadar itu kemungkinan menurut para ulama kadang-kadang terjadi tanggal 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27, kadang 29 terakhir. Menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu, jika tanggal 1 Ramadan terjadi hari Selasa atau Jumat, menurut Imam Ghazali, tapi ini tidak pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi ada rumus dari Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Jikalau tanggal 1 Ramadan bertepatan harinya hari Selasa atau hari Jumat, kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar malam 27. Tapi tetap tidak pasti. Jadi intinya kalau sudah masuk 10 terakhir, singkil bahasa Sunda. Singkil, kalau kita mau masuk ke kolam kan suka singkil, singkil. Jadi kalau tadinya kita hari-hari biasa 1 juz baca Quran, 10 akhir tambahan 5 juz. Bukan makan di tambahan, sahur tambahan, buka di tambahan. Tadi baca Quran buki horean. Justru 10 akhir mah harus tambah giat. Jangankan 10 akhir dari sekarang, bisi umur kita nggak nyampe pada 10 akhir. Tapi mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini dipanjangkan oleh Allah umurnya, bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ta'ata bulan suci Ramadan ada satu malam yang menjadi rajanya semua malam. Di antaranya yang menjadi rajanya malam tidak ada lagi, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kata para ulama terjadinya tidak lama, bukan dari maghrib sampai subuh, bukan. Malahan ada yang menyebutkan beberapa detik, beberapa menit terjadinya. Enggak saja 2 jam, enggak. Lailatul Qadar itu terjadinya beberapa saat, singkat. Yang menyebutkan beberapa detik, dan menyebutkan beberapa menit. Jadi saking singkatnya, gak tahu itu maghrib terjadinya, gak tahu jam 9 malam, gak tahu tengah malam, gak tahu di akhir malam. Wallahu a'lam. Jadi gimana caranya? Begadang. Dianjurkan malahan Abuya Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, Pondok Pesantren Asy-Syifa, kakek saya, kepada putra-putranya, kepada saudara-saudara semua, kalau sudah masuk bulan Ramadan dari awal, bukan sebelum akhir. Padahal masih kecil, anak-anak itu ada 5 tahun, 7 tahun, belum balik, disuruh tiap malam begadang. Gak apa-apa lah, main game juga, beda mudah. Gak apa-apa, yang penting apa? Tiap malam begadang. Kan nggak tahu terjadi Lailatul Qadar kapan. Jadi tiap malam disuruh begadang. Kalau mau tidur nanti aja sesudah sholat subuh, sesudah terbit matahari baru boleh tidur. Jadi tiap malam begadang. Ada yang ngaji, ada yang baca Quran, baca sholawat. Saking kalau ngedul hoream teh, gak apa-apa lah. Yang penting bangun, mau main PS juga. Saking. Jadi harus bangun. Tapi kalau yang sudah dewasa seperti kita itu mah buat anak-anak. Yang sudah dewasa mau main game pas malam Lailatul Qadar seperti main game 1000 bulan. Main PS pas malam Lailatul Qadar seperti main PS 1000 bulan. Jadi bukan amal soleh yang dikali lipatkan, amal salah pun dosa maksiat dikali lipatkan oleh Allah. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, terutama pas malam Lailatul Qadar, siapa orang bermaksiat, contoh ghibah ngomongin kejelekan orang lain sesuai dengan buktinya. Kalau fitnah ngomongin kejelekan orang lain tapi tidak sesuai dengan buktinya. Andai kata ghibah kepada teman di malam Lailatul Qadar seperti ghibah 1000 bulan. Bagaimana coba tobatnya, menghapus dosanya? Jadi jangan sampai kita semua menyia-nyiakan malam-malam di bulan suci Ramadan, terutama di 10 akhir malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah bisa mencicipi, bisa dikasih kesempatan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar.
Amin ya rabbal alamin. Malahan ada satu amalan, ada satu doa yang mana doanya ini pun dikasih judul doa Ramadan. Yang mana ini doa ditulis malaikat Jibril alaihissalam di tihan arasy. Ini doa Ramadan ditulis oleh malaikat Jibril di tihangnya arasy kursi 500 tahun sebelum diciptakan dunia dan langit. Itu doa udah ada, ditulis oleh malaikat Jibril di tihang arasy. Kita pun belum lahir, ting urang teh masih kene berbentuk kaleoran, ting tani kene urang teh. Ini doa udah ada 500 tahun sebelum diciptakan alam dunia. Apa doanya? Doa Ramadan. Punya? Udah pernah dengar atau pernah baca? Nah, mungkin sebagian ada, sebagian enggak. Insya Allah nanti dikirim ke Zulfa. Doa Ramadan. Alhamdulillah saya menerima ijazah dari pemirsa guru Abuya Muhyiddin, dari nenek, dari pemirsa Abuya Ki Haji Ahmad Busri Muslim Al-Burdah. Beliau menerima dari ayahnya Apa Oha Jelgo, dan menerima dari guru sampai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dulu beliau lagi duduk di tempat sholat, lagi menghadap kiblat. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, saya menyampaikan salam dari Allah kepada Paduka. Saya datang ke sini menyampaikan satu doa untuk Paduka dan umat Paduka. Saking sayangnya Allah, siapa orang yang membaca ini doa di tiap malam, tiap pagi atau malam Jumat bulan Ramadan, mau awal, mau tengah, mau akhir, pokoknya selama bulan Ramadan dia pernah baca itu doa, walaupun sekali, maka Allah akan, segala kebutuhannya akan dicumpuni oleh Allah Ta'ala. Segala doa-doanya akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Di antaranya, dan siapa orang yang membaca ini doa di bulan Ramadan, terutama di malam Jumat Ramadan 10 kali, kata Rasul, kata malaikat Jibril, maka ini orang wajib masuk surga. Itu perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan saya. Langsung malaikat Jibril dari Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul, suruh sampaikan kepada umat baginda, sampaikan jikalau umat Paduka ingin masuk surga bi ghairi hisab, tanpa ada diperiksa, tanpa itu, tanpa ini, baca ini doa Ramadan 10 kali, mau malam Jumat, mau pagi, mau malam-malam biasa, baca. Apalagi tiap hari baca, Masya Allah. Diharamkan oleh Allah jasanya disentuh api neraka, alias akan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa orang, siapa umat saya yang tidak percaya kepada ini doa, maka itu orang akan celaka dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Ta'ala diberi keberkahan, diberi maghfirah rahmat Allah, diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dan dimasukkan oleh Allah kepada surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa? Masih lanjut? Ada jam berapa sekarang? Jam 6 lebih? Ada jam 5? Jam 18 lebih? 5 berarti 20 menitan lagi. Sekarang masih lanjut ini? Sedikit lagi ya. Selanjutnya tentang menceritakan keunggulan, keagungan bulan suci Ramadan. Di antaranya, bulan suci Ramadan oleh Allah tidak diberikan keunggulannya kepada umat dan nabi yang lain. Sampai Nabi Musa pun kabita, sampai ngacai cek bahasa Sundana, ya Allah, umatnya Nabi Muhammad sampai-sampai dikasih keunggulan yang begitu melimpah di bulan Ramadan. Padahal umat-umat yang lain bulan Ramadan biasa-biasa saja. Kalau sholat satu ya satu dibalas. Tapi kenapa umatnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah sangat dimuliakan, sangat disayangi?
Karena Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau umat saya kan umurnya pendek, ada yang 60, ada yang 70, tapi umat-umat dulu panjang-panjang umurnya, ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun. 500 tahun itu masih bujang dulu kan di kita umat Nabi rata-rata baina sitin wa sab'in, antara 60-70 umurnya umat Nabi, jarang nyampe lebih dari 70, jarang. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihan umat saya, badannya pendek-pendek, irungnya pegek-pegek, terus tenaganya pada lemah. Beda sama umat dulu, jauh besar, gagah, umurnya panjang. Tapi umat saya kecil-kecil, lemah, umurnya pendek. Gimana caranya bisa menyusul pahala-pahala umat dahulu? Akhirnya oleh Allah dijawab, diijabah oleh Allah, ya Muhammad, jangan sedih, jangan galau. Saya akan memberikan satu malam, yang mana ini malam bila umat Muhammad melakukan amal soleh dikali lipat lebih baik daripada 1000 bulan. Allah saking sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan bulan Ramadan hanya kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, beruntung kita. Walaupun umur pendek, lemah, puasa banyak yang bolong, ada yang puasa full tiap hari ngabuburit, lihat-lihat yang gak pada rukun, terus lihat-lihat HP, jadi ganjaran puasa habis. Mau dari mana ganjaran puasa? Puasanya juga kita mah gak diatur, gak pakai ilmu, seenaknya. Makanya oleh para ulama ditulis di dalam kitab-kitab para ulama, ada yang membatalkan puasa disebut mubtilat, ada yang membatalkan pahala puasa disebut muhbitot. Kalau mubtilat puasanya batal, ganjarannya hangus. Kalau muhbitot puasanya sah, cuman pahalanya hangus. Apa saja yang menghanguskan pahala puasa? Di antaranya nomor 1, al-ghibah. Ieu pagawean orang kabeh. Ghibah, kedua namimah, ketilu ngabohong, terus sumpah palsu, terus diantaranya nomor 5 fitnah. Apapun yang kelakuannya, penglihatannya, pendengarannya dipakai oleh yang haram, maka menjadi menghanguskan kepada pahala puasa. Pendengarannya dipakai mendengarin orang-orang yang lagi gibah. Saya mah enggak gibah, cuma dengerin saja. Saya mah enggak ikutan gibah, enggak ikutan namimah, cuma dengar, cuma melihat. Sama, setiap apapun yang didengar haram diucapkan pun haram. Oleh para ulama dijelaskan, apapun perkataan yang haram maka didengarkannya pun haram. Di antaranya itu. Selanjutnya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan di antaranya keutamaan bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ada yang menyebutkan para ulama tanggal 17 Ramadan. Padahal menurut Abu Yah, guru saya, 17 Ramadan itu memang nuzulul Quran, cuma sebagian surat Al-Anfal. Turunnya Al-Quran seutuhnya yang 30 juz yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit ke-7, Baitul Izzah disebut. Baitul Izzah itu tempat gudangnya Allah. Gusti Allah menyimpan rezeki semua makhluk di Baitul Izzah. Menyimpan Al-Quran yang 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit ke-7. Makanya kalau kita berdoa disunahkan menghadap ke langit, sabab kiblatnya doa langit. Jadi pengkabulan doa teh, si doa kita teh diangkat oleh malaikat ke langit 1, langit 2, 3, 4. Kalau lulus baru disetorkan kepada Allah. Kalau enggak lulus tiba bertendi ke alam ketika alam dunia. Nah, di antaranya dauhan para ulama
Terjadinya nuzul Quran itu pada tanggal masyhurnya 24 Ramadan. Ada yang menyebutkan tanggal 27 Ramadan, yaitu diturunkan seluruh Al-Quran 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit ketujuh, disebut Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat penyimpanan Al-Quran dan gudang rizki. Terus nah, itu diturunkannya sebelum Rasulullah lahir yang 30 juz itu. Kalau sesudah Rasulullah lahir ke alam dunia, baru dituntut oleh Allah, dicicil, diturunkan ke alam dunia per ayat, per surat. Yaitu selama kurang lebih 23 tahun Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada junjungan Rasulullah SAW, berangsur-angsur, enggak sekaligus. Berangsur, ada yang satu surat, ada yang satu ayat, ada yang sekian ayat, selama kurang lebih 23 tahun. Alhamdulillah, kita semua di bulan Ramadan ini masih diberi hidayah taufik oleh Allah, bisa membaca Al-Quran walaupun cuma 10 ayat, walaupun cuma 50 ayat. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, siapa orang yang sehari semalam tidak membaca Al-Quran 10 ayat, disebut orang yang lalai, zalim. Jadi zalim itu bukan memukul orang, mencuri harta orang, bukan. Tidak membaca Al-Quran sehari semalam walaupun hanya 10 ayat, zalim. Kita itu banyak lalainya daripada ingatnya sama Allah. Malahan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan oleh para ulama, siapa yang ingin berbicara, yang ingin diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran. Jadi orang yang sedang baca Al-Quran hakikatnya sedang diajak bicara oleh Allah. Orang yang tidak suka, yang jarang membaca Al-Quran, berarti dia tidak mau, Allah tidak mau dia diajak bicara. Tinggal tanya diri pribadi masing-masing, apa kita yang rajin membaca Al-Quran atau orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, kalau malam Ramadan satu kali sholat, 1 rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat bisa menghatamkan Al-Quran. Wah, kita juga bisa membaca Qul 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Pintar ganjarannya. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul 3 kali, maka seperti membaca seluruh Al-Quran. Dan benar-benar hari santri tahu kayaknya bukan ada dalil mana di ekola, padahal Korea males Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan malam 60 hataman, siang 60 hataman selama bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anha selama umurnya, selama hidup pernah menghatamkan 7.000 kali hatam Al-Quran. Kita udah berapa kali hatam Al-Quran? Bulan Ramadan itu bulan untuk introspeksi, kembali lagi kepada Al-Quran. Baca walaupun gak ngerti, walaupun kita nggak ngerti artinya, maknanya, tetap baca. Sebab membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tetap dapat pahala. Sebagaimana dauhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam salat sambil berdiri, maka 1 huruf sama dengan 100 dikali lipatkan. Kalau sambil duduk, maka 1 dibanding 50. Kalau kita membacanya tidak sambil sholat, punya wudhu, baca 1 sama dengan 25. Kalau kita membaca Al-Quran tidak punya wudhu, sambil duduk atau sambil biasa, tidak haid, tidak nifas, tidak junub, baca Al-Quran tidak punya wudhu, 1 hurufnya diberi pahala 10. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan beda lagi, ganjarannya, pahalanya beda lagi. Sehingga amal apapun, amal soleh, amal salah dilakukan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah siksanya, dosanya, dan pahalanya. Semoga kita semua oleh Allah diberi taufik hidayah, bisa melaksanakan, bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa menghatamkan Al-Quranul Karim,
walaupun cuma sekali dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua ibadah-ibadah salat kita, ibadah tarawih, ibadah yang lain diterima oleh Allah dan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita semua yang telah berlalu, yang baru-baru, yang baru saja dilakukan oleh Allah, karena yang keagungannya bulan Ramadan semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bijahin Nabiul Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bisirri asrari umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun singkat, mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang ngomongnya, terutama untuk diri Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang yang soleh, dijadikan oleh Allah yang orang beruntung di dunia dan di akhirat. Tadi Ustaz Faza bilang guru kita semua, padahal saya belum pernah ngajari atau ngawur. Jadi sebenarnya kurang pantas disebut tadi Al-Ustaz. Dipakai memang sama saya Al-Ustaz, kata bahasa Sunda, usaha tara anak deras Ustaz, dipakai sama saya alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan menjadi doa, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Ustaz kita semua Ustaz Fazat dipanjangkan oleh Allah umurnya, diberkahkan, dan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan semuanya yang hadir pada sore hari ini, semua keinginan dunia, keinginan akhirat diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.